Kesalahan penganggaran pembangunan gedung Kejatisu senilai 96 miliar di Dinas PUPR Profsu, adakah mens reanya? Sejumlah kesalahan penganggaran yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022, 2023, bahkan 2024 terkait belanja barang dan jasa masih saja terjadi. Bahkan, BPK RI sudah berulang kali memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara agar memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD agar menyusun dan memverifikasi APBD sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah menurut PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kesalahan penganggaran telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, namun TAPD belum melakukan upaya yang optimal dalam melakukan verifikasi atas RKA yang disusun oleh masing-masing SKPD, tulis BPK dalam pernyataannya. Dalam PP nomor 12 2019 pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 huruf B digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Sedangkan pada pasal 64 ayat 1 yang menyatakan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 2 digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pada pasal 64 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi kriteria, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah, serta batas minimal kapitalisasi aset, jelas BPK. Pengamat sekaligus pelaku pengadaan barang dan jasa Erwin Simanjuntak menyikapi nomenklatur pembangunan gedung Kejatisu senilai 96 miliar jelas sudah tidak masuk ke dalam kriteria belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dirinya menambahkan, bahkan seharusnya nomenklatur pembangunan gedung Kejatisu masuk ke dalam belanja modal, di mana sudah sesuai dengan PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 64 tadi. Apalagi sejak awal, nomenklatur tersebut sempat menjadi tarik-menarik antara Biro Umum dan Dinas PUPR di Pemprofsu. Sudah pasti Dinas PUPR atau Kadis Topan Ginting yang akan memenangkannya, Bang. Mana mungkinlah, sebutnya kepada media di Toke Coffee Selasa, tanggal 17 Februari 2026. Kesalahan penganggaran itu, kata Erwin, bukan karena ketidaktahuan pengguna anggaran, melainkan ada dugaan kesengajaan. Tinggal aparat penegak hukum sajalah yang paham di mana nanti ada mens reanya. Terpisah, pengamat hukum Bernard Sihotang SH menyampaikan, apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau pembiaran yang dilakukan secara sadar, meskipun telah terdapat temuan audit sebelumnya, maka perbuatan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Saya rasa pihak APH, Kejaksaan, sudah lebih paham akan hal yang disampaikan tadi, hanya tinggal serius atau tidak APH-nya, tutupnya. Menurut informasi yang didapat sebelumnya, bahwa tender yang dilakukan untuk memenangkan PT Permata Anugrah Yala Persada syarat dugaan persengkokolan.